Halo semuanya, kenalin nama aku Trahdri. Di sini aku akan menjelaskan tentang digestif inferior. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang digestif inferior. Yang pertama terdapat intestinum tenue. Pada intestinum tenue ini terdapat beberapa bagian, yang pada bagian ini dinamakan duodenum, dan dilanjutkan kepada bagian ini dia akan menyambung dengan intestinum jejunum. Selanjutnya pada bagian bawah dia akan nyambung dengan intestinum ileum. Secara gampang kita mengetahui ileum dan jejunum itu, yang pertama kita melihat kalau pada bagian atas ini pastinya itu sudah ditentukan adalah intestinum jejunum. Untuk bagian bawah itu diberi nama juga intestinum ileum. Pada intestinum jejunum ini, dia ini mengambil 2/5 bagian dari intestinum tenue, dan untuk dari bagian intestinum ileum ini dia mengambil 3/5 bagian dari intestinum tenue. Pada bagian intestinum ileum ini dia akan nyambung ke dalam kasum. Pada intestinum tenue ini terdapat ada vaskularisasi, yang dimana terletak pada bagian ini diberi nama arteri mesentrika superior. Setelah kita berbicara tentang intestinum tenue, kita harus berbicara tentang intestinum crassum. Pada intestinum crassum ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pada bagian dexter ini terdapat kolon ascendens, dan pada bagian atas ini terdapat kolon transversum, dan pada bagian sinistra ini terdapat kolon descendens, dan kolon descendens ini menyambung ke kolon sigmoid baru menuju ke kanalis analis. Awal kolon ascendens masuknya ileum ke cecum. Pada bagian ini disebut dengan cecum. Pada cecum ini memiliki struktur lubang. Lubang ini diberi nama orificum ilealis. Pada orificum ilealis ini akan membuat sebuah katup yang bernama vulva ileocaecalis. Pada vulva ileocaecalis ini diapit oleh ferulum valvae ilealis. Pada bagian posterior cecum ini terdapat appendix vermimotis atau kita sebut dengan usus buntu. Terdapat lubang pada bagian appendix ini yang dinamai dengan ostinum appendix vermiformis. Setelah kita mengetahui struktur dari cecum, kita akan lanjut pada struktur ascendens. Nah, pada struktur ascendens ini dia memiliki struktur luar. Pada bagian putih-putih ini dinamakan tinea coli. Pada bagian kantong-kantong ini atau gelandung-gelandung ini dinamakan haustra coli. Lanjut kepada bagian transversum, terdapat struktur yang berwarna putih yang menempel pada kolon transversum ini dinamakan mesokolon transversum. Dari transversum ini kita lanjut ke kolon descendens. Pada kolon descendens ini dia akan nyambung ke kolon sigmoid. Fun fact, dari setiap lekukan kolon ascendens dan kolon transversum ini ada namanya. Dari kolon ascendens dan transversum ini diberi nama flexiura coli dextra atau flexiura hepatica. Lanjut dari transversum ke descendens ini juga terdapat namanya. Nah, lekukan-lekukan ini, lekukan dari transversum ke descendens ini memiliki nama flexiura coli sinistra atau flexiura splenica. Baik, sekarang saya akan lanjut menjelaskan tentang vaskularisasinya. Dan yang pertama, pada bagian atas ini terdapat arteria mesentrika superior, dan bagian ini disebut dengan arteria mesentrika inferior. Lanjut pada bagian di percabangan ini disebut arteria colica sinistra, dan pada bagian ini terdapat dua yang menempel, terdapat arteri dan vena marginalis colicum. Lanjut kepada bagian ini terdapat struktur yang sama dinamakan arteri arterial sigmoidae dan vena venosus sigmoidae. Lanjut pada bagian lekukan ini disebut dengan arcades. Arcades ini memiliki cabang-cabang yang masuk ke kolon-kolon. Nah, pada cabang yang masuk ke kolon-kolon ini dinamai vena venosus rectae dan arteri arteriol rectae. Lanjut ke bagian dextra. Pada bagian atas ini terdapat arteri atau vena colica dextra, dan bagian tengah
terdapat arteri atau vena ileokolika, dan pada bagian bawah ini terdapat arteri atau vena margialis coli. Nah, pada vaskularisasi ini terdapat lubang-lubang percabangan yang berada di bagian ini. Nah, dinamai dengan arteri arteriole jejunales dan arteri arteriole iliales. Baik, saya akan lanjutkan tentang penjelasan rektum dan kanalis analis. Nah, ini adalah struktur dari rektum dan kanalis analis. Pada bagian tengah ini disebut dengan ampula rekti, dan pada bagian bawah ini disebut dengan kanalis analis. Pada kanalis analis ini terdapat dua struktur muskulus. Nah, muskulus ini yang pertama yang terdapat muskulus sphincter ani externus, dan pada bagian yang melingkar ini dinamakan musculus sphincter ani internus. Nah, di sini juga terdapat struktur muskulus tambahan yang dinamai dengan musculus levator ani. Pada bagian tengah ini terdapat cekungan-cekungan. Nah, cekungan-cekungan ini dinamakan plica transveralis recti. Oke, itu saja penjelasanku tentang digestif inferior. Semoga bermanfaat. Bye.